Apakah memang ada kekuatan mistis yang menggerakkan manekin-manekin itu? Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Unbelievable Story with me, Hani. Guys, kalian pasti tahu yang namanya manekin kan? Patung yang biasanya digunakan oleh toko-toko buat ngedisplay baju jualan mereka. Kalau kalian lagi jalan-jalan di mall, pasti nggak bakalan takut kan kalau ngelihat manekin? Tapi apakah kalian tetap berani kalau ketemu sama manekin yang hidup? Hidup di mana? Yuk langsung saja kita ke ceritanya. Manekin-manekin ini berada di sebuah rumah yang dijuluki The John Lawson House. Rumah ini menjadi angker karena tidak ada seorang pun yang menghuninya selain manekin-manekin misterius. Manekin-manekin ini akan muncul secara misterius di depan teras rumah, dan rumah ini menjadi semakin angker lagi ketika rumor beredar bahwa manekin-manekin itu dihantui oleh roh-roh dari peristiwa tragis yang terjadi di abad ke-19 di dekat rumah John Lawson. Apakah rumah John Lawson ini hanya legenda setempat atau memang sesuatu yang supranatural benar-benar terjadi? The John Lawson House ini merupakan sebuah rumah yang didirikan oleh seorang pria yang bernama John Lawson pada tahun 1845 di New Hamburg, sekitar 80 mil atau 130 km di utara kota New York, yang masih berdiri hingga saat ini. New Hamburg merupakan sebuah desa yang berada di dekat sungai Hudson yang menjadi pelabuhan sungai tersibuk pada pertengahan tahun 1800-an. Para penduduk kota New York yang kaya mulai bergerak ke arah utara, ke arah kota ini untuk membangun rumah atau villa buat liburan mereka. Nah, seseorang yang bernama John Lawson ini membangun rumah itu di jalan utama New Hamburg pada tahun 1845. Tak lama setelah pembangunan rumah John Lawson, stasiun kereta api juga dibangun yang letaknya tidak jauh dari rumah John Lawson, di mana sekitar 20 tahun kemudian tempat ini akan menjadi lokasi tragedi yang mengerikan. Ada dua tragedi mengerikan yang terjadi tahun 1870-an. Tragedi pertama, pada malam musim dingin pada tanggal 6 Februari 1971, sebuah kereta api mengangkut barang dengan 25 gerbong yang membawa minyak dari kota Albany menuju New Hamburg di jalur kereta api Sungai Hudson. Sementara di jalur sebelahnya, kereta lain yang membawa penumpang bergerak dari kota New York menuju Albany. Saat kereta yang mengangkut minyak lewat di bawah jembatan di dekat Sungai Hudson yang tidak jauh dari rumah John Lawson, petugas di stasiun melihat percikan api yang keluar dari bawah gerbong minyak. Akhirnya percikan api itu menyebabkan as dari kereta itu terlepas dan menyebabkan kereta tergelincir dan terbalik ke jalur sebelahnya. Pada saat yang sama, kereta penumpang pun melintas. Kereta penumpang pun terlihat mendekat. Saat lampu peringatan sudah dinyalakan, tapi semuanya sudah terlambat. Kereta penumpang sudah terlanjur mendekat dan tidak bisa diberhentikan lagi. Akhirnya kereta penumpang pun menabrak gerbong kereta minyak yang terbalik tadi dan menyebabkan ledakan besar. 22 orang kehilangan nyawa pada tragedi ini, di mana kejadian ini berjarak sekitar 200 kaki atau sekitar 60 meter dari rumah John Lawson. Enam tahun kemudian, kebakaran besar juga terjadi di sekitar rumah John Lawson. Pada tanggal 3 Mei 1877, sekitar pukul 9 malam terjadi kebakaran besar yang menghancurkan 7 bangunan di sekitar rumah John Lawson. Kebakaran ini bermula saat seseorang yang bernama Frank Leuster menemukan api di gang di antara bangunan di sana. Leuster dan warga lain di sana mencoba memadamkan api yang saat itu sudah menyebar kemana-mana. Semuanya sia-sia karena sebuah ruang minyak yang ada di salah satu bangunan di sana pun sudah terbakar dan menyebabkan ledakan besar. Api yang berkobar-kobar langsung menjalar ke seluruh area. Ajaibnya entah bagaimana rumah John Lawson selamat dari kejadian kebakaran besar itu dan sama sekali tidak tersentuh oleh api.
Ketika manekin mulai muncul di depan teras rumah John Lawson, tidak diketahui siapa pemilik rumah pada saat itu. Manekin-manekin tersebut berkulit pucat, mengenakan wig, dan berpakaian dengan gaya kuno zaman dahulu. Manekin-manekin ini juga memiliki kebiasaan ganjil karena terlihat berganti pakaian setiap hari. Mereka juga selalu mengubah posisi mereka setiap hari. Kadang-kadang ditemukan sedang duduk, berdiri, atau sedang memegang kandang burung, memegang buku, atau menaruh benda-benda seperti sedang menggenggam secangkir teh di pangkuan mereka. Seolah-olah mereka memang melakukan kegiatan sehari-hari layaknya manusia. Para manekin itu biasa terlihat di depan rumah. Tetapi anehnya, bila hujan turun mereka akan menghilang. Tidak ada satupun manekin yang terlihat di teras seperti biasanya. Entah siapa yang memindahkan mereka ataukah mereka berjalan sendiri. Menurut masyarakat setempat, manekin-manekin tersebut telah berada sejak seabad yang lalu. Dan tidak seorang pun yang tahu siapa yang telah menaruh manekin-manekin itu di sana. Padahal rumah John Lawson ini tidak berada jauh dari pemukiman para penduduk yang tinggal di sana. Nah, sebuah rumor juga beredar bahwa mereka terkadang menghadap ke arah kecelakaan besar yang terjadi pada kereta api tahun 1971 itu. Apakah menurut kalian ada hubungannya? Karena rumah ini tidak berpenghuni, ada banyak cerita seram yang juga mengikutinya. Mulai dari terlihatnya cahaya redup yang muncul di balik jendela di dalam rumah, hingga bola-bola misterius yang muncul di halaman depan rumah pada malam hari. Rumah John Lawson ini selalu tertutup. Jendela-jendela rumah semuanya tertutup dengan kain sehingga orang-orang tidak dapat melihat ke dalamnya. Kemudian pada suatu hari tahun 2016, manekin-manekin di rumah itu tiba-tiba hilang, lenyap begitu saja. Entah apa penyebabnya, entah kenapa manekin-manekin itu muncul dan kenapa juga manekin itu tiba-tiba hilang. Hingga kini tidak diketahui siapa pemilik rumah tersebut. Apakah memang ia yang menggerakkan manekin-manekin itu? Ataukah apakah memang ada kekuatan mistis yang menggerakkan manekin-manekin itu? Bagaimana menurut kalian? Dan kira-kira apakah manekin-manekin itu akan kembali lagi muncul di teras rumah John Lawson? Itu dia guys, cerita sebuah rumah yang hanya dihuni oleh manekin-manekin misterius. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung dan support terus aku dengan menekan tombol subscribe, like, dan komen biar aku semangat terus bikin videonya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.